Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami, yaitu dengan mata kuliah Komputer Programming 1. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir, agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan lancar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Najwa Hidayat dengan akhir NPM 013. Perkenalkan, nama saya Alicia Haradayuza dengan NPM akhir 039. Perkenalkan nama saya Ajeng Aimah Widya dengan MPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Aziza Syandia dengan NPM akhir 014. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah memperkenalkan diri. Dengan begitu, kami akan melangsungkan penjelasan materi. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Jadi, kita akan membuat kalkulator sederhana. Yang pertama itu def konfirmasi. Def konfirmasi ini mendefinisikan fungsi konfirmasi, yaitu fungsi untuk menanyakan apakah user ingin melanjutkan program atau tidak. Baris kedua, ada pilihan sama dengan input, buka kurung, tanda petik atas, apakah Anda ingin melanjutkan, tanda tanya, buka kurung, ya atau T, tutup kurung, titik dua, petik atas, titik upper, tanda kurung. Jadi input itu untuk meminta masukan dari user. Kalau ya atau T itu pilihan Y atau T tidak. Kalau titik upper kurung itu mengubah input menjadi huruf besar, supaya Y kecil atau Y besar dianggap sama. Yang ketiga ada return, pilihan sama dengan Y. Ini tuh mengembalikan nilai true jika user memasukkan Y, mengembalikan false jika selain Y. Nilai ini nanti dipakai untuk menentukan apakah program lanjut atau berhenti. Lanjut, ada def kalkulator. Ini mendefinisikan fungsi kalkulator, yaitu fungsi utama yang berisi seluruh proses kalkulasi. Lanjut sama dengan true. Variabel lanjut berfungsi sebagai pengontrol perulangan. Selama nilainya true, program akan terus berjalan. Selanjutnya ada while lanjut titik dua. Ini tuh membuat perulangan while dan program akan terus mengulang selama lanjut sama dengan true. Ya, selanjutnya ada sama dengan float, buka kurung input, buka kurung, masukkan angka pertama, titik dua, petik atas, tutup kurung, tutup kurung. Ini tuh fungsinya meminta user memasukkan angka pertama. Float, tanda kurung digunakan agar bisa menerima angka desimal. Yang kedua itu ada B, sama dengan float, buka kurung input, tutup kurung, petik atas, masukkan angka kedua, masukkan angka kedua, titik dua, petik atas, tutup kurung, tutup kurung. Ini tuh meminta user memasukkan angka kedua. Juga dikonversi ke tipe data float. Selanjutnya ada menu operasi. Jadi kayak yang print, pilih operasi, print, satu penjumlahan, print, dua pengurangan, dan seterusnya. Ini tuh menampilkan daftar operasi matematika yang bisa dipilih user. Lanjut, menu sama dengan input, buka kurung, petik atas, masukkan pilihan, buka kurung 1 sampai 4, titik 2, tanda petik tutup kurung. Ini tuh user memasukkan pilihan operasi, nilai disimpan dalam variabel menu. Boleh di-scroll ke bawah, Jeng. Terus, lanjut yang if menu sama dengan 1. Jika user memilih satu, maka program melakukan penjumlahan. Print hasil, tutup kurung, petik atas hasil, titik dua, petik atas, koma A plus B. Ini tuh untuk menampilkan hasil penjumlahan antara A dan B. Terus lanjut, elif menu sama dengan 2. Jika user memilih 2, maka dilakukan pengurangan. Selanjutnya, print buka kurung petik atas hasil, titik 2, petik atas, koma A min B. Ini menampilkan hasil pengurangan. Selanjutnya ada elif menu sama dengan 3. Jika user memilih 3, maka dilakukan perkalian. Selanjutnya, print buka kurung petik atas hasil, titik 2, petik atas, koma A dikali B, menampilkan hasil perkalian. Selanjutnya ada elif menu sama dengan 4. Jika user memilih 4, maka dilakukan pembagian. Selanjutnya adalah if B tanda seru sama dengan 0.2, ini tuh untuk mengecek apakah angka kedua B bukan 0, karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada print buka kurung petik atas hasil titik 2 petik atas koma A garis miring B, itu untuk menampilkan hasil pembagian jika B bukan 0. Selanjutnya ada else jika B sama dengan 0. Print titik 2 petik atas error titik 2 tidak bisa membagi dengan 0, tanda seru petik atas tutup kurung, itu untuk menampilkan pesan error pembagian 0. Selanjutnya ada else yang kedua, user memasukkan pilihan selain angka 1 sampai 4. Print buka kurung petik atas pilihan tidak valid, tanda seru petik atas tutup kurung, itu untuk menampilkan pesan bahwa pilihan menu salah. Selanjutnya lanjut sama dengan konfirmasi, memanggil fungsi konfirmasi. Jika user memilih Y lanjut sama dengan true, program mengulang. Jika user memilih T lanjut sama dengan false, program berhenti. Selanjutnya print buka kurung petik atas program dihentikan, titik petik atas tutup kurung, menampilkan pesan bahwa program telah selesai. Yang terakhir ada kalkulator, tanda kurung, memanggil fungsi kalkulator agar program benar-benar dijalankan. Baik, selanjutnya kita masuk ke program menghitung BMI atau Body Mass Index. Di video ini kami menjelaskan program kedua, yang pertama, yaitu program untuk menghitung BMI menggunakan bahasa programan Python. Nah, program ini berfungsi untuk mengetahui nilai BMI seseorang berdasarkan tinggi badan dan berat badan yang di-input oleh pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritmanya. Yang pertama itu ada def hitung garis bawah BMI kurung berat, koma tinggi kurung centimeter kurung, yaitu mendefinisikan fungsi hitung garis bawah BMI yang menerima dua parameter. Berat kurung dalam kilogram kurung dan tinggi garis bawah sentimeter kurung dalam sentimeter kurung. Yang kedua, pagar mengubah tinggi dari sentimeter ke meter adalah komentar yang menjelaskan tujuan baris berikutnya. Yang ketiga, tinggi garis bawah M sama dengan tinggi garis bawah sentimeter atau 100. Mengubah satuan tinggi badan dari sentimeter menjadi meter dengan membagi nilai dengan 100. Hasilnya disimpan di tinggi garis bawah M. Yang kelima, pagar menghitung BMI. Komentar yang menjelaskan tujuan baris berikutnya. Yang keenam, return berat atau kurung tinggi garis bawah M bintang 2, 2 kurung. Nah, perhitungan BMI ini adalah implementasi dari rumus BMI sama dengan berat kilogram per tinggi pangkat 2 kurung M
pangkat 2 kurung. Operator bintang 2 adalah pemangkatan kuadrat, hasil perhitungan ini dikembalikan. Yang ke-8, print kurung petik 2 sama dengan hitung BMI sama dengan petik 2 tutup kurung, itu untuk mencetak judul program. Yang ke-10, pagar input tinggi tubuh dari user. Itu adalah komentar. Yang ke-11, tinggi sama dengan vote, kurung input, kurung petik 2 masukkan tinggi, kurung sentimeter, kurung petik 2 kurung tutup kurung. Meminta input tinggi badan sentimeter dan menyimpan sebagian vote bilangan desimal. Yang ke-12, pagar input berat tubuh user, komentar. Yang ke-13, berat sama dengan vote, kurung input, kurung petik 2, masukkan berat badan, kurung kilogram, kurung petik 2 tutup kurung, meminta input berat badan dan menyimpannya sebagai vote. Yang 15, pagar memanggil fungsi untuk menghitung BMI, itu ada komentar. Yang ke-16, BMI sama dengan hitung garis bawah BMI, kurung berat, koma tinggi, tutup kurung, memanggil fungsi hitung garis bawah BMI dengan input pengguna dan hasil disimpan di variabel BMI. 18, pagar menampilkan hasil BMI, yaitu komentar. Nomor 19, print kurung petik 2 BMI Anda, petik 2, koma ron kurung BMI, koma 2 kurung, koma petik 2 atau n petik 2 tutup kurung. Menampilkan hasil akhir BMI dibulatkan hingga 2 angka di belakang, koma menggunakan ron kurung BMI, koma 2 tutup kurung. Selanjutnya kita masuk ke ke soal nomor 2B, yaitu pemrograman berat badan ideal Broca. Jadi program berat badan ideal menggunakan rumus Broca, yaitu rumus yang digunakan untuk memperkirakan berat badan ideal seseorang berdasarkan tinggi badan dan jenis kelamin. Program ini menerima input berupa tinggi badan dan sentimeter dan jenis kelamin, kemudian menghitung berat badan ideal sesuai dengan rumus Broca. Jadi kita masuk ke itu algoritmanya. Def Broca kurung tinggi, koma gender tutup kurung titik 2 itu mendefinisikan fungsi Broca yang menerima 2 parameter, tinggi badan dan gender, jenis kelamin. Yang kedua, pagar rumus dasar sama dengan tinggi kurang 100. Komentar yang menjelaskan rumus dasar Broca. Selanjutnya, dasar sama dengan tinggi kurang 100. Menghitung nilai dasar, kurung dasar tutup kurung, yang sama untuk pria dan wanita, yaitu tinggi badan kurang 100. Selanjutnya, if gender titik lower kurung sama dengan petik 2, 1, petik 2, titik 2. Kondisi yang pertama, laki-laki mengecek apakah input gender setelah diubah menjadi huruf kecil dengan lower kurung adalah 1. Terus, return dasar kurang kurung 0.10, bintang dasar kurung, pagar dikurangi 10%. Perhitungan BBI pria, BBI sama dengan nilai dasar dikurangi 10% dari nilai dasar. Hasil perhitungan ini dikembalikan. Selanjutnya, elif gender titik lower kurung sama dengan petik P petik titik 2. Kondisi 2, perempuan jika bukan I, cek apakah input adalah P. Selanjutnya, return dasar kurang kurung 0.15, bintang dasar tutup kurung, pagar dikurang 15%. Perhitungan BBI wanita, BBI sama dengan nilai dasar dikurang 15% dari nilai dasar. Hasil perhitungan ini dikembalikan. Selanjutnya ada else, kondisi 3, input tidak valid jika input gender bukan I atau P. Selanjutnya return none, mengembalikan nilai special none untuk menandakan bahwa perhitungan tidak dapat dilakukan karena input tidak valid. Selanjutnya yaitu ada print kurung petik 2 sama dengan hitung berat badan ideal kurung Broca tutup kurung sama dengan petik 2 kurung mencetak judul program. Selanjutnya tinggi sama dengan vote kurung input kurung petik 2 masukkan tinggi badan kurung sentimeter kurung titik 2 petik 2 tutup kurung meminta input tinggi badan sentimeter dan menyimpannya sebagai vote bilangan desimal. Selanjutnya gender sama dengan input kurung petik 2 jenis kelamin kurung L atau P tutup kurung titik 2 petik 2 tutup kurung meminta input jenis kelamin L atau P. Terus ideal sama dengan Broca kurung tinggi, koma gender tutup kurung. Memanggil fungsi Broca dengan input pengguna dan hasilnya disimpan di variabel ideal. If ideal is not known, titik 2, pengecekan hasil, mengecek apakah nilai ideal bukan known, artinya input gender valid. Terus ada print kurung petik 2 berat badan ideal Anda, titik 2 petik 2, koma ron kurung ideal, koma 2 tutup kurung, koma petik 2 kg per n petik 2 tutup kurung. Jika valid, tampilkan hasil ideal dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Terus ada else, jika hasil ideal adalah non, jadi input gender tidak valid. Terus yang terakhir, print kurung petik 2 input jenis kelamin tidak valid, seru atau n petik 2 kurung, tampilkan pesan kesalahan. Oke, selanjutnya Saya akan menjelaskan sebuah program Python yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar. Tujuan program untuk menghitung luas datar menggunakan percabangan if, elif, dan else, melatih menggunakan input dan operasi matematika. Program ini dapat menghitung luas 3 bangun datar, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Alur program dimulai dari menampilkan menu, kemudian pengguna memilih bangun datar, setelah itu program menghitung luas sesuai rumus yang telah digunakan. Oke, jadi yang pertama ada di baris ini, program ini menggunakan fungsi bernama luas bangun. Fungsi digunakan agar kode lebih rapi dan terstruktur. Pada bagian ini, program menampilkan menu pilihan bangun datar agar pengguna mengetahui pilihan yang tersedia. Next, pilihan sama dengan input, buka kurung, petik 2, pilih bangun, buka kurung 1, garis miring 2, garis miring 3, tutup kurung, titik 2, petik, tutup kurung. Pada bagian ini, pengguna diminta memasukkan pilihan angka 1, 2, atau 3 sesuai bangun datar yang ingin dihitung. Lalu pada bagian ini, jika pengguna memilih angka 1, maka program akan menghitung luas persegi panjang. Program meminta input panjang dan lebar, kemudian menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Lalu,
Pada baris ini, jika pengguna memilih lingkaran, maka program menggunakan nilai 3,14 yang sebagai pendekatan dari pi untuk menghitung luas lingkaran. Pada baris ini, jika pengguna memilih segitiga, program menghitung luas dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Next, print sama dengan petik pilih pilihan tidak valid, tanda seru, petik, tutup kurung. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu pada baris ini digunakan untuk menjalankan fungsi sehingga seluruh program dapat dieksekusi. Jadi, kesimpulannya program ini sederhana namun efektif untuk menghitung luas bangun datar dan melatih logika percabangan dalam Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3B. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan program Python yang digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa, menentukan huruf mutu, serta menentukan status kelulusan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola nilai tugas UTS dan UAS menjadi nilai akhir, kemudian menentukan huruf mutu dan status kelulusan mahasiswa. Program yang menerima 3 input, nilai yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, yang pertama, def, nilai akhir, buka kurung tugas, UTS, UAS, tutup kurung, titik 2. Pada bagian ini mendefinisikan fungsi bernama nilai akhir. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Lalu pada bagian ini, baris ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa nilai akhir dihitung berdasarkan bobot tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 50%. Pada baris ini digunakan untuk menghitung nilai akhir menggunakan rumus bobot, kemudian hasil perhitungan dikembalikan menggunakan perintah return. Selanjutnya, def huruf mutu, buka kurung na, tutup kurung, titik 2. Fungsi huruf mutu digunakan untuk menentukan huruf mutu berdasarkan nilai akhir. Di baris ini, jika nilai lebih besar atau sama dengan 85, maka mahasiswa mendapatkan huruf A. Lalu, jika nilai akhir di bawah 85, tetapi minimal 75, maka huruf mutunya adalah B. Jika nilai akhir di bawah 75, tetapi minimal 65, maka huruf mutunya adalah C. Jika nilai akhir di bawah 65, tapi minimal 55, maka huruf mutu adalah D. Lalu, jika nilai akhir kurang dari 55, maka mahasiswa mendapatkan huruf mutu E. Next, def, status, buka kurung, na, tutup kurung, titik 2. Fungsi ini digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Pada baris ini, digunakan percabangan singkat. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65, maka statusnya lulus. Jika kurang dari 65, maka tidak lulus. Next, print buka kurung, petik sama dengan input nilai sama dengan petik tutup kurung. Baris ini menampilkan judul input nilai agar tampilan program itu lebih jelas. Pada baris ini, program meminta pengguna memasukkan nilai tugas, kemudian mengubahnya ke tipe data float agar bisa dihitung. UTS sama dengan float buka kurung input buka kurung petik nilai UTS titik 2 petik tutup kurung. Program meminta pengguna memasukkan nilai UTS. UAS sama dengan float buka kurung input buka kurung petik nilai UAS titik 2 petik tutup kurung. Program meminta pengguna memasukkan nilai UAS. Pada baris ini, nilai tugas UTS dan UAS dikirim ke fungsi nilai akhir untuk dihitung, lalu hasilnya disimpan dalam variabel na. Lalu, pada baris ini, nilai akhir yang sudah dihitung kemudian digunakan untuk menentukan huruf mutu. Lalu, ST sama dengan status, buka kurung, na, tutup kurung, nilai akhir yang sama juga digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Lalu, print, buka kurung, petik nilai akhir, titik 2, petik, koma, ron, buka kurung, na, koma, 2, tutup kurung. Nilai akhir ditampilkan dan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Lalu, print, buka kurung, petik huruf mutu, titik 2, petik, koma, HM, tutup kurung, baris ini menampilkan huruf mutu mahasiswa. Dan yang terakhir, print, buka kurung, petik status, titik 2, petik, koma, ST, koma, petik, garis miring, N, petik, tutup kurung. Baris terakhir menampilkan status kelulusan mahasiswa. Selanjutnya. Baik, yang terakhir adalah program deteksi angka ganjil ataupun genap. Boleh tolong di-scroll di kode programnya, yaitu ada hashtag meminta satu unit input angka. Hal ini merupakan sebuah komentar. Lalu yang kedua ada angka sama dengan in, buka kurung input, buka kurung, tanda petik, masukkan sebuah angka, titik 2, tanda petik, tutup kurung. Input merupakan menampilkan dan menunggu pengguna mengetikkan sesuatu. int atau in mengubah input yang awalnya berupa teks atau string menjadi tipe data integer atau bilangan bulat, dan hasilnya disimpan dalam variabel bernama angka. Hashtag mengecek apakah angka habis dibagi 2 merupakan sebuah komentar untuk tujuan baris berikutnya. If angka modulo 2 sama dengan 0, titik 2, print, buka kurung, tanda petik, angka tersebut adalah genap, tanda petik. Operator modulo menghitung sisa pembagian dari angka dibagi 2. Jika pembagian adalah 0, itu berarti angka tersebut habis dibagi 2 karena kondisi tersebut bilangan genap. Jika kondisi di baris 5 benar atau true, maka program akan mencetak teks ini. Else, pilihan alternatif ini adalah blok yang disesuaikan hingga kondisi if di baris 5 salah atau false, yang berarti sisa pembagiannya adalah 1. Print, buka kurung, tanda petik, angka tersebut adalah ganjil, tanda petik, tutup kurung. Jika kondisi di baris 5 salah, maka program akan mencetak teks ini. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Terima kasih banyak untuk semua para pemateri yang sudah menyampaikannya dan yang menyimak dan yang serta berikut presentasi. Semoga presentasi ini kami berharap menambah wawasan bagi para pendengar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.